Delivery Man menceritakan tentang seorang supir taksi bernama Soyoung Min. Ia yang mengangkut penumpang ke tujuannya seperti biasa, tiba-tiba memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal tak kasat mata. Tidak hanya mengangkut penumpang manusia, hantu pun ikut menaiki taksi Soyoung Min. Kang Ji Hyun merupakan sosok hantu yang jadi penumpang Soyoung Min di suatu siang. Akan tetapi, Kang Ji Hyun bahkan tidak tahu kalau sebenarnya ia adalah sosok arwah sehingga dirinya berlagak seperti manusia biasa. Kang Ji Hyun pun tidak tahu tentang alasan kematiannya. Ia benar-benar tidak memiliki tujuan. Soyoung Min yang mengetahui demikian pun membantu Kang Ji Hyun mengungkap alasan kematiannya. Lambat laun, taksi itu disepakati oleh keduanya untuk dapat dipakai oleh hantu lain. Mereka pun bekerja sama membantu permintaan hantu-hantu itu, mulai dari permintaan sederhana sampai menguak kasus pembunuhan berantai. Dengan kata lain, supir taksi Soyoung Min akan menyintas permasalahan arwah penasaran. Kasus yang cukup sulit ditelusuri itu tidak hanya dilakukan oleh Soyoung Min dan Kang Ji Hyun. Do Kyu Jin, seorang dokter UGD di sebuah rumah sakit pun akan ikut membantu untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai. Ia memiliki indera keenam untuk merasakan hal-hal seram. Bertemakan hukum dan pengadilan, drama The Forged Attorney Sin ini memulai kisahnya dengan Shin Sung Han yang menjadi profesor musik di Jerman dengan fokus studinya adalah piano. Hingga suatu waktu, Shin Sung Han harus kembali ke Korea Selatan karena suatu kabar dan meninggalkan pekerjaannya di Jerman. Di Korea, Shin Sung Han beralih profesi menjadi seorang pengacara perceraian. Ia memutuskan untuk menjalani kehidupan dengan profesi demikian karena alasan masa lalunya dan ingin memecahkan masalah. Menjadi seorang pengacara inilah, ia menemukan berbagai kasus mengenai permasalahan hidup kliennya yang coba ia atasi. Salah satu kasus yang ia tangani adalah kasusnya Lee So-jin. So-jin merupakan seorang penyiar radio yang pernah menjadi reporter cuaca. Wanita itu ingin berpisah dengan suaminya serta mendapatkan hak asuh sang anak di tangannya. Pengacara Shin tidak hanya seorang diri menangani kasus-kasus perceraian ini. Ia dibersamai Jang Hyung-gun, sahabatnya sejak di bangku SMP yang saat ini jadi manajer. Jang Hyung-gun pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa klien sahabatnya yang kasusnya akan ditangani adalah Lee So-jin, penyiar radio yang diidolakan oleh Jang Hyung-gun. Selain Jang Hyung-gun, pengacara Shin pun akan bekerja sama dengan Jo Jung-sik yang notabene adalah sahabat pengacara Shin di SMP. Jo Jung-sik merupakan seorang CEO dari perusahaan real estate yang turut membersamai Shin Sung Han sebagai pengacara perceraian. Drama Korea Oasis menceritakan tentang kehidupan tiga anak muda yang berjuang dalam mencapai impian sekaligus menjaga persahabatan dan cinta pertamanya di tengah pergolakan Korea Selatan. Mengusung latar tahun 1980 hingga 1990, drama ini memiliki konsep latar belakang setiap tokoh yang berbeda. Adapun ketiga anak muda itu adalah Oh Jung-shin, Lee Do-hak, dan Cho Young-woo. Oh Jung-shin merupakan murid pindahan dari Seoul yang dikenal sebagai gadis SMA dengan kepercayaan diri tinggi dan selalu berkata jujur. Parasnya yang cantik dan menarik membuat banyak orang kagum padanya, termasuk Lee Do-hak yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Lee Do-hak yang merupakan siswa sekolah menengah dari keluarga miskin itu merupakan sosok cerdas dan penyayang. Ia menjalin persahabatan sejak kecil dengan Cho Chol-won yang memiliki karakter tidak bisa menerima kekalahan. Mereka berdua lantas dihadapkan pada persaingan untuk mendapatkan hati Oh Jung-shin. Tiga sekawan ini dikenal saling mengandalkan satu sama lain, bahkan menghabiskan masa-masa sekolah yang menyenangkan bersama. Namun urusan hati memang tak bisa dibohongi. Percikan konflik cinta segitiga mulai muncul di antara mereka. Ketiganya menyadari bahwa mulai ada perasaan yang muncul di antara mereka. Chol-won tidak menyukai kekalahan karena Jung-shin lebih memilih Do-hak dibandingkan dirinya. Tak hanya perihal hati,
Muncul juga berbagai intrik masalah di sekitar mereka yang membuat hubungan ketiganya mulai merenggang. Dengan caranya masing-masing, tiga sekawan ini pun berusaha dan mencoba melindungi orang-orang yang paling mereka sayangi. Konflik ketiganya lantas memuncak setelah lulus SMA dan menjalani kehidupan yang berbeda. Apalagi Lee Do-hak harus terlibat dalam sebuah kasus tak terduga yang membuat ketiganya kembali ditakdirkan untuk bersatu. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang siswa SMA yang bernama Dong-eun. Siswa tersebut bermimpi ingin bekerja sebagai seorang arsitek. Namun di sekolah, Dong-eun menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya. Akibat perundungan tersebut, dia kemudian harus putus sekolah karena trauma. Pada saat itu, Dong-eun bertekad untuk melakukan balas dendam pada seluruh pelaku perundungan yang menyiksanya, termasuk orang-orang yang hanya diam dan menonton saat dirinya mengalami penyiksaan. Dong-eun kini telah dewasa dan menjadi seorang guru di sebuah sekolah dasar. Dia telah bertahun-tahun menantikan para pelaku yang menyiksanya menikah dan punya anak. Dong-eun pun menjadi wali kelas dari anak yang menyiksanya dulu. Balas dendam yang telah ia rencanakan akan dimulai dengan lebih kejam lagi. The Glory Season 2 akan lebih fokus pada kemarahan Moon Dong-eun terhadap para siswa yang menyiksa dan melecehkannya secara mengerikan selama tahun-tahun saat SMA. Dia dengan cermat menjalankan segala rencananya untuk membalas dendam dengan rasa sakit yang luar biasa pada para penyiksanya. Sementara itu, hilangnya salah satu pelaku bernama Son Myung-oh secara tiba-tiba telah menarik perhatian polisi dan teman-temannya. Ju Yo-jong kemudian mengikuti Moon Dong-eun dan bersedia melakukan apapun yang dia minta untuk membalas dendam. Namun, sebelum Moon Dong-eun memulai langkah terakhirnya, dia sempat menawarkan musuh bebuyutan Park Yeon-jin sebuah kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika dia menyerahkan dirinya ke polisi. Akan tetapi, Park Yeon-jin tentu tidak tinggal diam. Ia memiliki rencananya sendiri untuk menghentikan aksi balas dendam Moon Dong-eun ini. Permainan pun semakin memanas dengan penuh kekerasan yang berdarah di antara rival-rival ini. Pandora Beneath the Paradise bercerita tentang seorang wanita bernama Hong Tae-ra yang hilang ingatan tentang masa lalunya. Kehidupan Hong Tae-ra tampak sempurna dengan tinggal bersama suami yang bernama Pyo Jae-hyun dan anaknya. Hong Tae-ra hilang ingatan tentang masa lalunya setelah mengalami suatu kecelakaan. Namun suatu hari, ingatan Hong Tae-ra kembali dan ia menyadari bahwa kehidupannya yang sempurna ini hanyalah rekayasa belaka. Suami Hong Tae-ra, Pyo Jae-hyun, merupakan pemimpin dari suatu perusahaan IT. Ia merupakan orang yang cerdas dan terampil, sehingga Pyo Jae-hyun banyak dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Kecerdasan Pyo Jae-hyun membuat namanya banyak dibicarakan orang, termasuk dalam dunia politik. Lantas, Pyo Jae-hyun memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, yang membuat nama keluarganya menjadi sorotan. Kesempatan menjadi ibu negara Korea Selatan membuat Hong Tae-ra memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang di masa lalunya. Pandora Beneath the Paradise merupakan serial drama Korea yang bergenre action thriller. Serial drama Korea ini disutradarai oleh Cho Young-hoon dan naskahnya ditulis oleh Kim Sun-ok. Aktor dan aktris Korea yang terlibat dalam serial drama ini antara lain Lee Ji-ah, Lee Sang-yeon, Jang Hye-jin, Bong Tae-kyu, dan lain-lain. Drama ini menjadi ajang reuni Lee Ji-ah dengan Jang Hye-jin. Keduanya dipertemukan kembali setelah membintangi drama Korea Thrice Married Woman pada 2013. Dalam drama Korea Pandora Beneath the Paradise, Jang Hye-jin berperan sebagai sahabat Lee Ji-ah bernama Go Hae-seo. Keduanya sudah seperti kakak adik, namun hubungan mereka berubah setelah Hong Tae-ra mengingat masa lalunya sebagai seorang pembunuh bernama Oh Hyung. Saat Hong Tae-ra dilanda nasib tragisnya, Go Hae-seo sibuk menyelidiki fakta di balik pembunuhan ayahnya.
The Secret Romantic Guest House mengisahkan mengenai kisah sosok perempuan bernama Yoon Dan-oh. Ia merupakan putri bungsu tercinta dari keluarga kaya raya. Sebagai putri bungsu dari keluarga yang terpandang, ia hidup dengan kehidupan yang sangatlah nyaman. Sayangnya, keadaan kemudian berubah. Ia harus menjadi pencari nafkah untuk keluarganya serta menjalankan Ihwawon Inn, yakni sebuah tempat penginapan di Hanyang. Keadaan tersebut bermula dari adanya sebuah kasus tak terduga mengguncang hidup mereka. Yoon Dan-oh kemudian ditawari kesempatan untuk menghapus hutang di Ihwawon Inn. Jika dia dapat menemukan Lee Sol yang merupakan putra tertua dari putra mahkota yang digulingkan. Diceritakan banyak tamu sarjana yang datang ke Hanyang untuk mengikuti ujian masuk pegawai negeri sebagai pejabat tinggi. Di antara para cendekiawan tersebut adalah Kang San, Kim Si-yeol, dan Jong Yoo-ha yang memiliki rahasia masing-masing. Namun di tengah cinta dan rahasia sepanjang cerita, ketiga tamu bersama Yoon Dan-oh justru dihadapkan dengan sebuah kasus yang ingin mereka ungkapkan, yakni kasus Lee Sol peserta ujian yang hilang 13 tahun lalu. Mereka kemudian saling bekerja sama dan menggabungkan informasi yang mereka punya untuk menemukan sosok Lee Sol yang menghilang sejak 13 tahun lalu. Saat Dan-oh menyelidiki keberadaan Lee Sol, dia tak menyadari bahaya yang mengancam dirinya dan keluarganya. Misi ini berjalan tidak mudah dan cukup sulit. Hal tersebut karena keberadaan Lee Sol tidak diketahui siapapun dan ia bahkan sudah menghilang selama 13 tahun. Informasi tentang Lee Sol juga terbatas dan sulit untuk ditemukan secara langsung. Meskipun terlihat sulit, Yoon Dan-oh pada akhirnya tetap menerima misi rahasia tersebut. Mereka berempat terus melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang Lee Sol. Selain itu, masing-masing dari mereka juga membagikan informasi yang selama ini mereka ketahui. Drama ini bercerita tentang Oh Hyun-do, seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan anaknya sendiri. Selain mengurus anak, dia juga seorang guru bahasa Korea di sebuah tempat kursus. Sementara itu, Gong Tae-kyung adalah seorang dokter obstetri dan ginekologi di sebuah rumah sakit di Korea. Karakter Tae-kyung ini cuek dan lebih memilih melajang dalam waktu yang lama. Drama Korea dari Heskom fokus mengikuti dua karakter yakni Oh Hyun-do dan Gong Tae-kyung. Keduanya sama-sama mengalami kemalangan dalam hubungan percintaan. Oh Hyun-do menjalin hubungan yang berlangsung cukup lama dengan pengusaha bernama Kim Jun-ha. Namun suatu hari, Oh Hyun-do memergoki pacarnya tengah bersiap untuk melamar wanita lain di hotel. Ia lantas meminta putus setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, bahkan mencoret mobil yang ia kira milik Kim Jun-ha. Ternyata mobil tersebut adalah milik Gong Tae-kyung, seorang obgyn atau dokter kandungan yang menolak untuk menikah. Insiden pencoretan ini membuat Gong Tae-kyung berniat menegur Oh Hyun-do. Akan tetapi, wanita itu justru pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di sana, Gong Tae-kyung secara tak sengaja disangka menjadi suaminya. Selain itu, Oh Hyun-do dinyatakan hamil anak kembar usia 6 minggu selepas putus. Sama seperti Oh Hyun-do, Gong Tae-kyung pun baru saja mengalami putus cinta dengan seorang presenter berita karena ia menolak saat dilamar. Dengan segala tekanan yang mereka miliki, Oh Hyun-do dan Gong Tae-kyung pun akhirnya berencana untuk melakukan nikah kontrak. Duty After School menceritakan tentang siswa kelas 3 SMA yang harus berperang melawan makhluk asing aneh yang datang ke bumi. Lalu pemerintah meminta semua universitas dan SMA menjadi pasukan cadangan dan mendapatkan pelatihan militer. Dalam situasi rumit yang harus para siswa SMA hadapi selama ini, mereka sudah belajar dengan keras untuk ujian masuk universitas dan mempersiapkan rencana pendidikan. Namun, mereka harus menerima kenyataan jika ujian tersebut tidak akan berlangsung tahun ini. Sebaliknya, mereka harus berlatih untuk menjadi pasukan cadangan agar para siswa fokus dalam membasmi makhluk-makhluk ini. Makhluk asing aneh tersebut mengambil alih kehidupan manusia dan membuat kekacauan.
Bahkan banyak warga yang menjadi korban. Situasi mulai mencekam dan menegangkan. Kematian terjadi di mana-mana, semua tempat menjadi tidak aman. Seluruh warga pun merasa resah dan sangat ketakutan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan. Melihat situasi yang semakin parah dan membludak korbannya, pemerintah Korea mulai meningkatkan kekuatan militer mereka. Karena kurangnya pasukan, semua universitas maupun sekolah menengah akan dibentuk pasukan cadangan. Ketika pertahanan pasukan militer sudah tidak mampu menahan serangan para alien, maka mahasiswa dan siswa sekolah menengah akan membantu dan mengambil alih garda terdepan. Para siswa dilatih secara ketat dan keras oleh pemimpin peleton Lee Chun-ho dan Sersan Kim Won-bin. Menurut Lee Chun-ho, semua itu dilakukan demi keselamatan para siswa. Sedangkan Park Eun-yong adalah guru wali kelas 3 yang selalu mengutamakan keselamatan siswa. Berlatar kehidupan di masa dinasti Joseon, drama Korea ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Kang Han-soo memiliki impian untuk menjadi pengacara. Tujuan utamanya bukan untuk hal mulia, melainkan buat balas dendam kepada orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Kedua orang tuanya telah dibunuh karena adanya permainan hukum di dalam pengadilan kerajaan. Untuk mewujudkan balas dendamnya, Kang Han-soo kemudian memilih untuk menjadi seorang pengacara. Berangkat dari kegigihannya dalam belajar dan mencari pengalaman, Han-soo akhirnya menjadi pengacara yang andal dan mampu memecahkan berbagai kasus yang ada. Ia memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum komersial, dan hukum pidana. Hari ke hari, kemampuannya sebagai pengacara semakin mumpuni dan dikenal, hingga ia pun harus masuk dalam kehidupan kerajaan. Ia bertemu dengan seorang putri kerajaan Lee Yeon-ju dan seorang jaksa bernama Yoo Ji-sun. Putri Lee Yeon-ju adalah seorang putri yang peduli kepada kehidupan negerinya dan juga orang-orang terkasih di dekatnya. Sedangkan sang jaksa, Yoo Ji-sun, adalah jaksa tegas yang selalu ingin menuntut keadilan bagi seluruh orang. Ketiganya kemudian saling terlibat dalam beberapa kasus hukum yang terjadi di masa dinasti Joseon. Latar belakang yang sama, yakni memiliki dendam yang berkaitan dengan penerapan hukum yang curang, membuat ketiganya kemudian berusaha untuk memperjuangkan keadilan di lingkungan kerajaan. Meskipun drama ini dimulai dengan balas dendam, tapi perkembangan karakter protagonis menjadikan Han-soo sebagai seorang pengacara sejati untuk menegakkan hukum dan membela yang tidak bersalah.